Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Khairus Saleh selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Umum, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan semua. Di sini saya akan membahas terkait filsafat Islam Renaissance Barat. Sebelum memasuki materi, perkenalkan, nama saya Satria Ufnia dengan NIM 1520122. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan atau latar belakang. Jadi latar belakang dari filsafat Islam ini adalah sistem pemikiran filsafat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan peradaban Islam, terutama sejak abad ke-8 Masehi. Jadi awalnya filsafat Islam ini lahir sebagai tanggapan umat Islam terhadap karya-karya filsafat Yunani kuno yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Misalnya karya Plato, Aristoteles, dan Plotinus oleh penerjemahan di era dinasti Abbasiyah, khususnya di kota Baghdad. Integrasi dengan ajaran wahyu sehingga menjadikan filsafat Islam ini tidak hanya mencari kebenaran melalui rasio semata, tetapi juga mendialogkannya dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Dalam sejarahnya, filsafat Islam ini terbagi dalam beberapa periode, di antaranya selanjutnya di sini ada karakteristik filsafat Islam, di mana ciri-ciri utama filsafat Islam ini yaitu yang pertama, menjadikan wahyu dan akal sebagai sumber ilmu pengetahuan dan berlangsungnya integrasi antara agama dan rasio, posisi sentral Tuhan, keberadaan manusia, serta alam semesta dalam diskursus, logika, dan metafisika. Selanjutnya, yang ketiga, proses islamisasi terhadap filsafat asing, yaitu mengadopsi sambil menyesuaikan dengan ajaran Islam. Yang keempat, melahirkan cabang-cabang keilmuan baru seperti teologi, filsafat ilmu, logika, etika, dan epistemologi. Selanjutnya, masa perkembangan filsafat Islam. Yang pertama di masa klasis, yaitu pada abad ke-8 hingga ke-13. Jadi pada masa ini filsafat Islam itu mulai berkembang dengan pengaruh besar dari filsafat Yunani, terutama dari pemikiran Aristoteles dan Plato yang diterjemahkan dan disintesikan dengan ajaran Islam. Serta tokoh-tokoh penting juga pada masa ini termasuk Al-Kindi, Al-Farabi, serta Ibnu Sina. Ya, mereka ini berupaya untuk menggabungkan filsafat Yunani dengan Islam untuk menghasilkan pemikiran yang unik dalam dunia Islam. Selanjutnya masa pertengahan abad ke-14 hingga abad ke-17 Masehi. Di periode ini munculnya aliran seperti filsafat Irfani, filsafat Iluminasi, dan falsafah pengganti atau penerus, di mana tokoh-tokoh yang menonjol antara lain yaitu Ibnu Arabi, Suhrawardi, serta Mullah Sadra, di mana ciri utama filsafat pada masa ini yaitu menekankan pada pengalaman mistis dan usaha penyelaraskan filsafat dengan teologi serta pemahaman spiritual Islam. Selanjutnya, masa keemasan filsafat Islam zaman kekhalifahan Abbasiyah, terutama abad ke-9 hingga abad ke-11. Jadi di periode ini ditandai dengan penerjemahan besar-besaran yaitu karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab dan pengembangan pemikiran filsafat yang produktif, di mana kekhalifahan Abbasiyah khususnya di bawah Khalifah Al-Ma'mun itu mendukung penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga melahirkan banyaknya filsafat besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, serta Ibnu Sina. Jadi di masa ini juga dikenal sebagai puncak intelektualitas filsafat Islam yang berusaha mendamaikan antara akal dan wahyu. Selanjutnya masa setelah keemasan dan masa kegelapan setelah abad ke-12 Masehi.
Setelah masa keemasan yaitu adanya munculan atau muncul kritik terhadap filsafat terutama oleh Al-Ghazali, yaitu beliau memandang adanya batasan atau adanya batas penggunaan filsafat dalam memahami agama. Namun filsafat Islam ini tetap berkembang tetapi lebih cenderung atau lebih banyak bersinergi dengan tasawuf. Jadi pada periode ini pemikiran filsafat Islam itu dipengaruhi oleh Ibnu Rushd yang mempertahankan relevansi filsafat dengan agama. Tetapi setelah serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi yang menghancurkan pusat ilmu di Baghdad, di mana perkembangan filsafat mengalami kemunduran. Selanjutnya, masa modern dan kontemporer. Jadi masa modern dan kontemporer yaitu pada abad ke-19 hingga sekarang yaitu filsafat Islam ini mengalami kebangkitan kembali di era modern, terutama sejak pergerakan Al-Nahdah di Timur Tengah pada abad ke-19, yaitu ditandai dengan upaya untuk merevitalisasi pemikiran filsafat Islam sesuai dengan tantangan zaman dan mengintegrasikan pemikiran tradisional dengan ilmu dan teknologi modern. Selanjutnya Renaissance Barat. Jadi Renaissance Barat ini merupakan masa kebangkitan kembali ilmu pengetahuan di mana pengetahuan seni dan humanisme di Eropa pada abad ke-17 hingga 14 sampai 17. Jadi istilah Renaissance ini berarti kelahiran kembali semangat dan pengetahuan klasik dari Yunani Romawi kuno. Setelah masa panjang abad pertengahan yang menguasai dogma gereja dan sering disebut abad ke-8, Renaissance ini dihapuskan di Italia, lalu menyebar ke seluruh Eropa Barat. Faktor pendukungnya yaitu kemajuan perdagangan, munculnya kelas menengah terpelajar, serta munculnya semangat untuk mengeksplorasi dunia, serta berpikir kritis di luar otoritas gereja. Selanjutnya masa perkembangan Renaissance Barat. Jadi di masa perkembangan Renaissance ini berlangsung secara umum dari abad ke-17 hingga abad ke-14 sampai ke-17 Masehi. Jadi periode ini merupakan masa peralihan antara akhir abad pertengahan dan awal zaman modern di Eropa. Renaissance ini bermula di Italia, khususnya kota Florence pada akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14 dengan ditandai kebangkitan minat terhadap tulisan serta seni klasik Yunani Romawi serta munculnya tokoh-tokoh seperti Dante Alighieri. Kemudian pada abad ke-15 dan ke-16, gerakan Renaissance ini menyebar ke seluruh wilayah Eropa Barat seperti Prancis, Inggris, Jerman, dan Belanda, serta ditandai dengan kemajuan pesat dalam bidang seni rupa, ilmu pengetahuan, filsafat, dan sastra, serta adanya penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg sekitar tahun 1450 yang menjadi katalis penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan gagasan humanisme. Serta pada abad ke-17, puncak dan sekaligus penutupan masa Renaissance ini mulai bergeser menuju zaman pencerahan dan revolusi ilmiah, di mana lebih berfokus atau mengarah pada penemuan ilmiah dan eksperimentasi sistematis. Selanjutnya, karakteristik Renaissance Barat. Yang pertama, humanisme atau antroposentris. Jadi di mana
Yang pertama itu di mana Renaissance ini menempatkan manusia itu sebagai eh, pusat kehidupan dan menganggap manusia itu sebagai makhluk yang dapat mengatur hidupnya sendiri. Berbeda dengan masa abad pertengahan yang lebih menekankan pada kehidupan akhirat. Di sini juga hal ini dikenal juga dengan istilah antroposentris, yaitu pandangan bahwa manusia itu menjadi pusat segala hal. Selanjutnya penghargaan tinggi terhadap rasionalitas dan akal pikiran. Jadi di pada masa Renaissance ilmu ilmu pengetahuan dan filsafat itu berkembang pesat karena masyarakat itu mulai memberi penghargaan tinggi terhadap akal dan rasionalitas. Jadi hal ini yang menandai pencerahan ilmiah yang sebelumnya terkekang oleh doktrin gereja. Selanjutnya pelemahan pengaruh gereja. Pelemahan pengaruh gereja, ya, pengaruh gereja ini mulai berkurang karena masyarakat itu mulai menyerap doktrin gereja yang dianggap membatasi kebebasan berpikir dan inovasi. Hal ini juga menjadi pemicu munculnya pemikiran baru dan kebebasan intelektual. Selanjutnya kebangkitan kembali kebudayaan klasik Yunani, Romawi. Jadi Renaissance ini juga ditandai dengan munculnya kembali minat terhadap kebudayaan klasis termasuk karya seni, filsafat, serta sastra Yunani dan Romawi yang sempat redup saat abad pertengahan. Selanjutnya yang kelima yaitu penekanan pada individualisme dan hedonisme. Di mana manusia ini mulai mengejar kebahagiaan dunia serta menempatkan nilai estetika dan etika dalam kehidupan sehari-hari mereka, di mana individualisme ini juga menonjol dengan penekanan pada kebebasan pribadi serta pencapaian individu. Selanjutnya perkembangan seni dan ilmu pengetahuan. Jadi di era Renaissance ini dikenal dengan kemajuan besar di bidang seni lukis seperti karya Leonardo da Vinci dan Michelangelo, musik, arsitektur, serta ilmu pengetahuan dan navigasi. Di mana penemuan mesin cetak juga membantu penyebaran ilmu dan gagasan Renaissance. Selanjutnya kesimpulan di mana filsafat Islam ini memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk fondasi intelektual kebangkitan Barat yang dikenal dengan Renaissance, yaitu melalui penerjemahan serta pengembangan karya-karya klasik. Dan di Yunani yang dilakukan oleh filsafat Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd, di mana ilmu pengetahuan dan filsafat Islam itu menjadi jembatan yang menghubungkan peradaban klasik kuno dengan dunia barat, abad pertengahan, serta karya dan pemikiran Ibnu Rushd ini khususnya menjadi rujukan utama juga bagi para filsuf dan ilmuwan barat dalam menyusun kembali pemahaman, filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan. Baik, itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.